Shalom, selamat pagi. Mari bawa hidup kita menyembah pada Tuhan. Biarlah cinta di hatiku
memberkati setiap kami, memberi nafas hidup untuk setiap kami. Sebentar kami mau nikmati firman Tuhan, Tuhan yang berbicara untuk setiap kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, masih tetap tema yang sama bulan ini, hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tema yang menarik yaitu bagaimana hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Karena begini saudara, kita hidup itu bukan cuma sekedar hidup. Karena kita hidup, ada lagi yang hidup. Tetapi ada yang menarik. Bukan makhluk hidup, tapi bisa hidup. Robot. Ya, saudara, kalau saudara searching di Google tentang perkembangan teknologi robot akhir-akhir ini, luar biasa. Mungkin saudara pernah tahu ya, robot itu sangat membantu pekerjaan manusia. Kalau saudara searching di Google, mungkin ada di hotel tertentu yang tidak ada orang, tapi yang bekerja robot. Bahkan ada teknologi terbaru, robot wanita cantik luar biasa yang diciptakan untuk kebutuhan pria. Wow, dalam tanda petik, teknologi robot sekarang luar biasa. Tetapi perbedaannya, robot tadi itu dikendalikan oleh sistem, oleh remote control. Nah, mereka hidup, tetapi bukan hidup sebetulnya, cuma dikendalikan oleh sistem. Tetapi kita sebagai manusia, kita hidup dikendalikan oleh Tuhan. Remote controlnya ada di Tuhan. Begitu Tuhan pencet off, maka hidup kita akan off. Jadi pantas nggak kita memuliakan nama Tuhan? Pantas nggak hidup kita memuliakan nama Tuhan? Bukan cuma pantas, harus. Karena hidup kita itu tergantung sama Tuhan. Karena begitu kita ada, itu oleh karena Tuhan, maka kita bisa hidup. Jadi seharusnya lah hidup kita memuliakan Tuhan. Itu penting diperhatikan, penting digarisbawahi. Tuhan itu yang mengendalikan hidup kita. Saudara coba, saudara misalkan naik bus, atau naik perahu, atau naik apalah itu yang dinahkodai seorang nahkoda, kita turun sendiri lompat gitu, kira-kira apa yang terjadi? Malapetaka. Tapi kalau kita ikut nurut oleh nahkoda tadi, hidup kita akan baik-baik saja. Bahkan sampai tujuan dengan selamat. Sama, hidup kita ini bukan robot yang cuma dikendalikan oleh sistem, oleh remote control, tapi hidup kita itu dikendalikan oleh Tuhan, dinahkodai Tuhan. Maka itu kita manut taat aja sama Tuhan sampai tujuan dengan selamat, dengan sukacita. Wow, itu yang paling terpenting. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana sih sebetulnya, apa dasar firman Tuhannya supaya hidup kita itu untuk memuliakan Tuhan. Kita akan belajar satu persatu. Yang pertama adalah pertobatan. Kita buka dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai, selaras, simetris dengan pertobatan. Kita bukan robot, tapi kita hidup dikendalikan oleh Tuhan. Kalau kita hidup dikendalikan oleh Tuhan, maka daripada itu kita harus bertobat. Ada yang namanya pertobatan. Supaya apa? Supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Tidak bisa tanpa pertobatan. Pertobatan itu membawa transformasi yang besar dalam hidup kita. Iya, itu harusnya seperti begitu. Kenapa? Karena dikatakan hasilkanlah buah yang simetris sesuai dengan buah pertobatan. Kenapa? Inilah dasarnya supaya kita memuliakan Tuhan. Inilah dasarnya supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Karena sejatinya kekristenan kita adalah transformasi dari hidup yang lama ke hidup yang baru. Dari yang dulunya kita cinta dosa, kita benci dengan dosa. Bukan cuma berbalik doang. Kita bertobat berbalik 180 derajat, bukan cuma itu. Tetapi yang dulu kita cinta dosa, sekarang kita benci dosa. Ada transformasi. Itu supaya selaras, sejalan dengan buah yang sesuai dengan pertobatan.
Karena apa? Karena Dia yang memberikan kita kehidupan, maka hidup kita sepantas selayaknya memuliakan Tuhan. Dengan apa? Dengan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Hati kita diperbaharui, pikiran kita diperbaharui. Supaya apa? Supaya Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya hidup kita ini dapat memuliakan Tuhan? Kita buka dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Allah. Jadi poin yang kedua adalah bagaimana supaya hidup kita memuliakan Allah? Kita melakukan melalui perbuatan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, untuk hidup kita dapat memuliakan Tuhan lewat perbuatan kita. Dikatakan di sini, saya ulangi lagi ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita, apapun posisinya, lakukanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Di sini dijelaskan makan minum dari hal yang terkecil sekalipun. Misalkan Daniel disuguhi makanan raja oleh raja pada waktu itu, Raja Babel. Daniel tidak menyentuh pun tidak, apalagi memakannya. Daniel tidak mau. Tetapi apa yang terjadi? Daniel justru makan sayur-sayuran. Tetapi pintarnya, cerdasnya 10 kali lipat daripada orang biasa. Daniel menjaga makanannya, tidak mau menajiskan dari makanan raja, meskipun itu enak, karena makanan raja kan nggak mungkin emping, ya itu nggak mungkin intip, itu zaman dulu loh. Sekarang kan mungkin ada emping, zaman dulu nggak ada emping, intip nggak ada. Tetapi intinya Daniel tidak mau menajiskan dari makanan, dari minuman, hal yang terkecil sekalipun dia tidak mau menajiskannya. Wow, luar biasa. Ini saudara, bagaimana hidup kita dapat memuliakan Tuhan? Jaga makanan kita, jaga minuman kita. Ya, makan dipilih-pilih lah. Jangan makan uang orang, jangan makan keringat orang. Wah, saya kemarin, ini saya bayar tagihan ledeng yang tidak harus saya bayar karena bukan saya yang pakai. Tapi tidak apa-apa. Ibu tadi bilang, ora apa-apa mas, kono mangan keringat uang lah, engkau yang ngunduh dewe. Saya nggih Bu, nanti mesti ngunduh, makan keringat orang, ya tahu sendiri akibatnya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, bagaimana kita untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita ini? Jaga makanan dan minuman. Jangan menajiskan diri dari apapun itu. Seperti Daniel tadi. Mungkin ada contoh yang lain seperti orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Apa yang mereka lakukan? Tuhan selalu menentang, jangan seperti ahli Taurat, jangan seperti orang Farisi. Kalau berdoa di pinggir jalan, doanya panjang-panjang. Kalau mereka puasa supaya kelihatan orang kalau mereka puasa, itu orang Farisi, ahli Taurat. Kalau mereka memberi supaya kelihatan mereka memberi, itu orang Farisi, ahli Taurat. Tuhan Yesus tidak suka, jangan seperti mereka. Tapi boleh pengajarannya kau terima. Artinya apa? Dari perbuatan kita sehari-hari ini membuktikan hidup kita memuliakan Tuhan. Wow. Yang terakhir, bagaimana supaya hidup kita memuliakan Tuhan? 2 Petrus 3 ayat 18, yaitu tambah dewasa. Poin yang terakhir adalah bertambah dewasa. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi poin yang ketiga adalah bertambah dewasa. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Poin yang ketiga adalah untuk kita hidup ini memuliakan Tuhan, bertumbuh, bertambah dewasa. Tidak ada seorang ayah atau ibu menginginkan anaknya kecil terus atau bayi terus, tidak mungkin itu. Orang tua pasti berharap anaknya cepat gede, dang cepat gede to lele, dang cepat gede to cahayu, dang iso sekolah, dang iso ngewangi papa mama ya. Ya, jadi saudara-saudara terkasih, orang tua saja menginginkan anaknya bertumbuh sesegera mungkin dewasa. Apalagi Tuhan kita dewasa. Tetapi yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kekristenan itu bukan cuma sekedar bicara soal dewasa, tetapi dewasa itu adalah proses. Kenapa? Karena ketika kita diproses, protes nggak kita? Ketika kita diproses, mengeluh nggak kita?
Karena yang namanya dewasa, kekristenan dewasa, itu bukan cuma kekristenan liturgi, kekristenan gerejawi, tapi proses. Setiap orang, apapun pangkat jabatannya, apapun atribut yang dikenakan, dia tetap akan yang namanya mengalami proses. Kedewasaan kita selalu didampingi dengan yang namanya proses. Tetapi pesan firman Tuhan hari ini, bertumbuhlah. Apapun prosesnya, tetap lakukan itu. Apapun prosesnya, tetap jalani. Apapun kondisi sesulit apapun, yang namanya kedewasaan itu selalu disertai dengan proses. Karena lewat proses, kita bisa melihat reaksinya, tindakan kita, seberapa kita benar-benar mengenal akan Tuhan. Iya saudara, karena orang dewasa itu dilihat ketika dia dalam proses. Bukan dilihat ketika dia, wah enak etok, enggak. Tapi begitu dalam proses, dia kelihatan, wah ini dia. Sudah dewasa, sudah waktunya dia sudah bertumbuh, naik level, naik tingkatan kedewasaan imannya. Imannya lambat laun semakin bertambah, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena dikatakan di sini, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Itu yang paling terpenting. Orang yang dewasa, dia semakin mengenal siapa Tuhannya. Orang yang ingin memuliakan nama Tuhan dalam hidup ini, dia semakin mengenal siapa Tuhannya. Lewat bertumbuh dan tambah dewasa. Wow, saya pikir firman Tuhan cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati.